Terus. Ya Pak, terus. Ya, makasih Pak. Terus. Sini Pak. Terus. Ya. Ya, terus Pak. Terus lagi. Terus. Oke. Oke Pak. Lagian gendangnya. Aduh, ini bener. Banyak nih kayaknya. Ya, lumayan. Rasid, Simbat. terima kasih atas bantuannya. Saya paling nggak suka ngeliat orang dianiaya. Ini saya ada sedikit. Maaf Pak, memang saya tukang parkir. Tapi saya nggak mau dihina. Saya menolong bukan karena uang. Maaf, saya tidak bermaksud menghina, tapi saya ingin bersahabat dengan Anda. Ya sama Pak. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya. Sampai bertemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, terus Pak. Ya terus. Oke Pak. Ya elah, rezeki lu tolak. Coba lu terima tuh tadi duit. Kita bisa makan, Bat. Lapar. Lu lapar? Ya udah, lu makan aja di warung Ati atau Prapti. Ntar gue yang bayar ya. Iya. Kita dapat kerjaan. Masya Allah, kalian tuh masih kecil. Ngapain pikirin pekerjaan? Udah sana sekolah. Enak aja, kami kan cuma bertiga. Lagi pula, kami tidak punya orang tua. Lahir aja di jalanan. Dari mana biayanya? Itu salah sendiri, dimasukin ke panti malah lari. Udahlah, nggak usah dimasalahin. Abang mau ikut nggak kerja dengan kami? Kerja? Kerja apaan? Cari ikan. Nyarikan di mana? Di kolam? Bukan bang, di laut. Di laut? Bener, jadi awak kapal. Iya bang, mumpung lagi ada perusahaan sedang mencari awak kapal bang. Kami bertiga ditugaskan untuk mencuci geladak bang. Abang mah paling nggak mungkin jadi pembantu jurumudi, kalau nggak juru mesin. Oke tuh. Kalau begitu, sesudah sholat nanti, kamu ajak aku ke tempat pemilik kapal. Sudah pernah kerja di laut? Belum Pak. Begini, kerja di laut itu lebih berat dibandingkan dengan kita bekerja di darat. Resikonya tinggi, sementara bayaran yang kita dapatkan tidak seberapa. Untuk saat ini saya belum memikirkan bayaran gede Pak. Mengingat saya belum memiliki pengalaman yang banyak. Saya ingin dulu menunjukkan kualitas pekerjaan saya. Ayo, saya suka cara kamu. Andai saja saya yang memutuskan, pasti kamu saya terima. Tapi sorry, saya ini cuma perantara agensi yang mencari tenaga kerja untuk disalurkan pada perusahaan ini. Dan kamu tenang aja. Nanti kamu saya bawa kepada yang berwenang. Ya mudah-mudahan saja kamu diterima. Terima kasih Pak. Iya, minumlah. Maaf Pak, ini orangnya. Simbat? Iya Pak, saya Pak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ruslan, tolong segera jadwalkan untuk berangkat minggu ini. Awak kapal sudah siap. Layani kontrak Sinbad. Naikkan 50% dari biasanya ya. Baik Pak. Maaf Pak, saya sudah katakan saya tidak perlu balas budi. Ini bukan balas budi. Kamu akan kerja keras untuk gajimu itu. Saya siap Pak, menghadapi apapun yang terjadi. Saya harap begitu. Karena saya sendiri tidak tahu. Entah apa yang akan kamu temui di lautan lepas sana.
Pak Rasid di mana? Di jalan, Pak. Dia dikeroyok 4 orang, lalu saya menolongnya bersama teman-teman. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih, cuma bos pesan agar memperhatikan kamu benar. Bukankah kamu telah menyelamatkan nyawanya? Nggak sedramatik itu, Pak. Oh ya? Saya cuma nggak senang aja ngeliat orang dianiaya. Tentang kesudahannya dan kebaikannya, itu di luar dugaan saya, Pak. Kau menuju kemana? Wah, jangan-jangan polisi perairan, Daeng. Dia mau periksa surat-surat kali. Ah, bukan. Kalau polisi perairan tidak memakai speedboat seperti itu. Bahkan kapalnya itu jauh lebih besar. Hei, Selaga, ada perompak. Bagaimana ini? Biarkan saja, kita hadapi mereka. Hei, hei, siap, hei, hei. Siapa pemilik kapal ini? Aku. Yang pasti pulau ini sangat angker. Ada yang lucu, ha? Daeng yang lucu. Masa dengan begituan saja takut? Daeng kan orang berpendidikan. Masa Udah pakai lah, yang diam. begituan sih? Jangan meledek. Begituan apa maksudmu? Maksud saya yang angker-angker itu, Daeng. Betul. Orang-orang yang percaya tempat angker mah orang-orang yang nggak realistis, Daeng. Iya. Bagaimana menurut kamu sendiri? Ya, kalau menurut saya, Daeng, kita lihat kebutuhan kita. Kalau memang di pulau ini banyak airnya, kenapa enggak? Kalau begitu baiklah. Kalian dengar semuanya. 3 dari kalian menjaga kapal di tepi pantai. Sisanya semua ikut aku. Karena kita akan masuk pedalaman mengambil air. Jangan lupa untuk berjaga-jaga bawa senjata kalian. Ayo. Iya, Daeng. Ayo. Ayo cepat. Buat kita, kalau terjadi apa-apa, jangan bertindak sendiri-sendiri. Laporkan pada saya segala apa yang mencurigakan. Kalian mengerti? Ayo. Ayo cepat, cepat. Ayo, buruan. Ayo cepat-cepat. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan sebentar. Ada apa, Bang Arba? Ada apa ya, Pak? Bapak mau kemana? Kami akan mencari air. Sebentar lagi malam. Sebaiknya urungkan niat Bapak, karena di sini banyak tempat yang berbahaya. Kami sangat membutuhkan air, Pak.
Apapun akan kami tempuh untuk mendapatkan sumber air itu. Di sini banyak lubang. Apabila terperosok, akan jatuh ke dalam jurang. Baiklah, kita ikuti sarannya. Kita menginap di sini semalaman, besok pagi-pagi kita lanjutkan perjalanan. Baiklah. Ya, sekarang kita menginap semalam di sini. Susah. Ini, ayo gelar. Ayo Pak, ini dia pisang goreng. Nah, silakan. Iya, dimakan ya. Ada orang. Apaan? Mana? Samperin yuk. Si Aul. Gua kira ada orang beneran. Gak taunya bayangan lo sendiri. Dasar mata cewekan lo. Cewekan? Otak ngeres. Sumpah, gua nggak mikir begituan, men. Memang tadi gua ngeliat perempuan di sini, men. Ya udah, jangan dipikirin. Ayo cabut lagi. Ayo. Hai. Hai. Nama kamu siapa, Dek? Maita. Wah, nama kamu bagus banget, Maita. Makasih. Kenalan dong, Maita. Jito. Saya juga dong. Saya juga boleh kan? Kenapa? Saya sudah punya abang toh. Oh, jadi kamu ini sudah. Sekarang juga harus tinggalkan tempat ini. Ayo pulang. Ayo. Tapi Bang, Diam kamu. Di sini bukan tempat maksiat. Ayo. Bang. Orang tua kamu tahu kamu ada di sini, hah? Mengganggu orang saja. Ayo pulang. Ayo. Kecil suruh mengganggu orang. Ayo. Ayo, Pak. Ayo. Ayo pakai nengok segala. Ayo pulang sana. Ayo. jangan datang lagi. Kamu siapa? Saya kan Maita, kepunyaan abang. Maita? Iya. Bukannya tadi barusan Maita? Udahlah, abang gak usah pikirin. Ayo, kita cari tempat yang sepi. Sinbad, ayo.
Musa? Benar. Anda siapa? Saya Ratu Pulau ini, Saloma. Mohon maaf, sekiranya kami telah memasuki wilayah Paduka Ratu. Kami mohon izin Ibu Ratu untuk memperkenankan kami mengambil air di pulau ini. Kapal kami kehabisan air. Ikutlah bersama kami dulu. Kami akan menjamu kalian berdua. Wah, kemana si Jito ya? Itu si Jito. Iya, ayo bangunin. Ayo. Jito. Jito. Tok. Waduh, ngapain lu di situ? Tok, Bangun. bangun. Ayo bangun. Tok. Ayo bangun. Waduh. Eling, Tok. Keterlaluan nih anak. Kenapa dia bisa celeng begini? Jangan-jangan kesurupan si Jito nih. Tok, bangun, Tok. Nyebut. Nyebut, Tok. But. Aduh. Kenapa lagi si Jito? Mehta. Maukah Sinbad dan Daeng tinggal di sini? Silahkan pilih wanita yang cantik-cantik ini untuk menjadi istri kalian. Hamba tidak berkenan tinggal di sini, Nyi Ratu. Sebab hamba sedang mengemban tugas. Tugas apa? Menjadi awak kapal. Hamba harus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Aku akan melipat gandakan penghasilanmu dari upah yang kamu terima sekarang ini. Kerja adalah amanat, ibadah, dan pengabdian yang akan membawa kesejahteraan bagi orang banyak. Dan Tuhanku akan memberikan kelipatan yang tidak terhingga jika hamba bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Silahkan. Cha 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 cha, cha cha
segala, hai teman-teman semua. Carilah, carilah, hai teman, cari pasangan. Berjoget atau berdansa, jangan bersedih, mari gembira. Mari menyanyi, menari bersama-sama. Cha-cha-cha-cha, hei cha-cha-cha-cha, dansa-dansa. Tanpa pertolonganmu kami pasti binasa. Kasihanilah aku, Sinbad. Dengan cara apa aku bisa mengasihani Ibu Ratu? Kawinlah denganku, dan kau akan menjadi penguasa pulau ini. Tolong kasihani aku, Ibu Ratu. Dengan cara bagaimana aku mengasihanimu, Sinbad? Saya sudah berjanji untuk bekerja dengan baik di kapal. Dan saya tidak bisa mengingkarinya. Baiklah, aku akan memberikanmu kesempatan dan bebas keluar dari kerajaanku ini. Asalkan kau bisa menjawab teka-tekiku. Saya tidak mungkin menjawab kalau Allah tidak menolong saya. Seperti apa lisan itu? Lisan itu seperti pedang. Jika digunakan dalam kebaikan, dia bisa mengangkat derajatmu dan membawamu bahagia dalam hidup di dunia dan akhirat. Tapi jika digunakan dalam kejahatan, dia bisa membinasakanmu dan menghinakanmu. Ambillah air di pulau ini sesukamu, dan kau pulang ke kapalmu dengan aman sejahtera. Bangsaku tidak mungkin mengalahkanmu, karena aku yakin kau mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Aku cuma hambanya, Nyi Ratu. Aku ini sahabatmu. Kita harus saling bantu. Tanganku selalu terbuka untuk Nyi Ratu. Daeng. Masya Allah. Rupanya tadi malam hanya mimpi aku. Sama, Daeng. Saya juga mimpi. Mimpi saya benar-benar mengasihkan. Memangnya Daeng mimpi apa? Mimpi dibawa penguasa pulau ini. Wah, sama dong seperti saya. Kalau nggak salah, namanya Ratu Saloma. Benar. Jadi semalam kita tidak mimpi ya? Iya.
benar-benar sulit dipikir nalar, Dayang. Tapi ya memang gitu kenyataannya. Kalian sudah sholat subuh? Belum, kami baru saja bangun. Bangunkan dan sholatlah. Orang yang tertidur berkewajiban sholat sewaktu terjaganya. Bangun, cepat bangun. Bangun. Ayo bangun semuanya. Bangun, sholat. Bangun cepat, udah siang. Bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali di pagi ini, Sinbad. Bertemu siapa semalam? Tidak, kami tidak ketemu siapa-siapa. Kami tidur semalam. Yang dijemput semalam itu siapa? Semuanya cantik kan, Dayang? Apaan? Terus terang saja, sahabat. Semalam itu aku ketemu dengan siapa? Dia mengaku siapa? Dia mengaku penguasa pulau ini. Dia tidak bohong. Untung Dayang dan Sinbad bisa pulang. Karena banyak orang yang datang ke sini hanya pulang lama. Masa sih? Mari ikut saya. Pada mau kemana tuh? Alah, palingan mereka mau ngambil air baru. Iya. Oh iya, gue dengar suara air situ. Yuk kita kesana yuk sekalian dulu. Ayo. Kenapa aku selalu ingat dengan Sinbad, Gina? Itu berarti Gusti Ratu mencintainya. Apa perasaan Gusti Ratu suka bergelora apabila di dekat dia? Luar biasa, bagaikan badai di lautan. Topan asmara. Gusti Ratu tidak akan bahagia apabila Gusti Ratu tidak bersanding dengan dia. Apa yang harus aku lakukan? Tahan supaya Sinbad tidak mengembara. Dan lakukan dengan cara apa saja. Apapun yang terjadi, Sinbad harus menjadi suamiku. Tengkorak siapa ini, Pak? Dari bermacam orang, semuanya turun dari kapal. Sudah puluhan tahun, ada juga yang ratusan tahun. Bahkan ada yang sudah jadi fosil saking lamanya. Gila, serem banget sih. Dayang, tempat apaan sih nih? Iya nih. Udah, jalan aja terus. Takut amat sih. Sinbad, Pak Dayang, coba lihat ini. Ayo semuanya berangkat. Ya. Ayo cepat. Ayo buruan. Cepat. Perhatikan dinding ini baik-baik. Ini gambaran nyata yang terjadi di sini. Wih, gila. Mirip banget nih relief sama Sinbad sama Pak Dayang. Wah, dikerumutin cewek-cewek cantik lagi. Ya, kalau gitu gue juga mau. Gue juga mau nih. Jangan ngomong sembarangan. Sorry Pak Dayang. Diam lo. Celaka. Ada apa? Siapa nama kawanmu? Arba. Awasi dia baik-baik. Jangan sampai dia terpisah darimu. Memangnya kalau terpisah ada apa? Sinbad, tolong! Tolong! Ada apa?
Kenapa dia? Sakit apaan? Apaan dia? Bang, bangun, Bangun deh. Tok. Bacakan ayat kursi, surat Nas, surat Falak. Tiupkan 3 kali tanpa nafas. Insya Allah dalam 3 jam dia akan sadar. Bang, bangun bang. Ada yang mendahulu kita, Ketua. Apa perlu kita hadapi mereka dulu? Nah, paling-paling juga kapal ikan. Paling mereka mau cari air. Dialah pemimpinnya, namanya Kobar. Sedangkan anak buahnya Jalut, Janggi, dan Cross. Saya duga sekarang Ratu Saloma akan mendapatkan kesulitan. Jika Padaeng mau membantunya, sekaranglah waktunya. Maaf, Pak. Ada kesulitan apa? Kedatangan para penyihir itu akan membuat dia repot. Kenapa? Mereka butuh perewang. Mereka akan menangkap rakyat. Tapi jika Ratu Saloma yang dijadikan sandera, maka rakyatnya akan tunduk pada mereka. Berarti Ratu Saloma dalam bahaya. Daeng, saya sudah berjanji sama Ratu Saloma akan membantu dia apabila dia mengalami kesulitan. Sekiranya Daeng akan meninggalkan pulau ini, tinggalkan saja. Saya ingin membantu Saloma. Sinbad, tunggu! Daeng, aku ikut. Gayo, kamu pimpin anak-anak sampai aku kembali. Ya ampun, pulau apaan sih nih? Kok banyak binatang purba? Ngaco, binatang purba apaan? Pohon gede dibilang binatang purba. Beneran, berani sumpah disambar geledek gua. Tadi gua lihat. Padaeng! 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 Saya melihat orang di sana. Orang apa? Kayaknya orang asli sini. Kulitnya hitam. Pas lagi saya lihat, orangnya langsung pergi. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau kita menunjukkan rasa persahabatan kita, mereka nggak akan bahaya. Mereka berbahaya. Yuk. Jangan dekati mereka. Mereka bangsa kanibal. Bangsa kanibal? Mereka cerdik dan licik. Banyak cara untuk menjatuhkan korbannya. Wah, nggak mungkin. Mana ada sekarang orang makan orang. Yang ada tuh dulu waktu zaman kuda gigit besi, baru mungkin. Mereka tidak kenal agama dan bangku sekolah. Mereka sangat sadis. Ah, udahlah, nggak percaya. Anak kecil didengerin. Ayo cabut yuk. Yuk. Hai, mau kemana? Itu tempat berbahaya. Aduh. Ayo, kita harus hati-hati dan waspada. Tempat ini kelihatannya sangat berbahaya. Betul. Seperti ada gempa bumi.
Biarkan dia. Tapi Arba dibawa kabur raksasa. Saya tahu. Tapi apa Sinbad mau mengorbankan semuanya hanya untuk menolong satu orang? Iya, tapi bagaimana cara menolongnya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas keselamatannya? Sulit. Raksasa itu bukan tandingan kalian. Selain itu, dia tinggal di puncak gunung yang tidak mungkin bisa kalian daki. Iya, biar bagaimanapun, aku harus mencari cara untuk menolongnya. Kau percaya padaku? Sekarang kau harus bersabar. Di depanmu ada dua pilihan. Membantu Saloma atau menyelamatkan Arba. Bagaimana kalau aku memilih menyelamatkan Arba dulu? Harapannya tipis untuk bisa menyelamatkan Arba, karena dibutuhkan bantuan khusus. Sedangkan bila kau membantu Saloma dan berhasil menyelamatkannya, maka Saloma akan bisa membantumu untuk mencapai puncak gunung. Masalahnya sekarang adalah apakah kau bisa menang atau tidak. Karena apa yang akan dihadapi Saloma adalah para penyihir kelas dunia. Penyihir kelas dunia? Ya. Mereka bukan lawan yang gampang untuk dikalahkan. Kobar murid kesayangan Hirala Singh, yang pernah dijuluki sebagai raja sihir dari negeri Hindustan. Jalut berburu pada raja sihir dari Thailand. Janggi berburu di Burma. Sedangkan Kos, hasil produk gemblengan dari dukun yang tersohor di Bali dan Jawa. Sudah dua saudara kita yang jadi tawanan, Gusti Ratu. Kurang ajar. Apa maunya mereka? Mereka mau menculik warga kita untuk dijadikan parewangan bagi para pejabat dan orang-orang kaya yang berbuat serong, Gusti. Oh, Sang Maha Penguasa alam raya, tolonglah kami dari para perusak yang hendak memperbudak kami. Apa yang kami harus perbuat, Gusti? Kita harus cari bantuan dari pihak luar. Seandainya saja Sinbad masih di sini, kenapa kemarin aku menyuruhnya pulang? Sinbad masih di sini, Gusti Ratu. Kami melihat kapalnya masih belum berlabuh. Betul, Gusti. Sekarang temuilah dia dan bawalah dia di hadapanku. Daulat, Gusti Ratu. Daeng, saya benar-benar udah putus asa nih. Nggak tahu jalan menuju kerajaan Salamatu kemana. Saya juga benar-benar tidak tahu, Sinbad. Sampai sekarang pun, sebenarnya saya masih ragu. Kejadian semalam itu mimpi atau bukan? Hah? Darah? Hah? Hah? Daeng, saya melihat darah keluar dari dalam tanah. Ah! Ah! Bang Sinbad! Bang Sinbad! Bang Sinbad! Bang Sinbad! Tolong! Tolong, Bang Sinbad! Bang Sinbad! Bang Sinbad! Tolong! Bang Sinbad!
para pemburu. Dan kerangkengnya untuk hewan buruannya. Hai. Ada orang. Dari mana masuknya? Halo anak manis. Halo juga. Mbak siapa? Saya Lira, dan yang ini aku Dita. Kamu bisa menolong aku, sayang? Tolong apa? Mbak udah punya pacar belum? Itu urusan nanti. Yang penting, kamu lepaskan tali benang 3 warna ini dan singkirkan pedupa itu jauh-jauh. Bisa, sayang? Bisa. Apa nanti yang punyanya nggak marah? Ya enggak lah, semua ini kan punya aku. Ayolah sayang. Namamu siapa? Samsul. Aku juga lagi kosong nih. Ayo Samsul, anak pintar. Ayo cepat. Oke. Jangan-jangan Ratu Saloma mengetahui kehadiran kita. Buktinya, kemanapun kita pergi, tidak satupun jin yang keluar dari sarangnya. Sambil menunggu para jin keluar, kita amati saja orang-orang kapal itu, Ketua. Iya, mereka pasti bawa peta untuk mencari harta karun itu. Nah, kalau begitu, kita harus segera merampas peta itu dari mereka. Oh, tidak. Bukan begitu. Biarkan dulu harta karun itu mereka dapatkan, baru kita rampas dari mereka. Itu benar, Ketua. Supaya kita tidak bersusah payah mencari lokasi harta karun itu. Ada orang, coba lihat. Lihat, Ketua. Baru beberapa menit, kemah kita dimasuki orang, Ketua. Kurang ajar. Tolong! Itu dia. Ayo, kejar dia. Ayo. Aku khawatir. Anak itu sudah mengetahui isi kerangkeng kita. Tidak mungkin. Memang setiap orang bisa melihat makhluk jin. Nah, saya kira dia baru sekedar masuk ke kemah kita saja. Dan untungnya kita keburu datang. Aku tidak mau tahu dia sudah masuk atau tidak. Yang penting anak itu harus dibunuh. Jangan sampai dia melaporkan pada teman-temannya yang lain. Tapi bagaimana membunuhnya, Ketua? Dia sudah lenyap. Bodoh. Gunakan ilmu hitam. Hah. Carilah anak yang menjadi buruanku. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Ternyata kami tidak usah untuk mencari jauh-jauh atas keberadaanmu, hai Ratu Saloma. Sekarang kamu sudah berada di hadapan kami. Sekarang tangkap dan bunuh dia.
Ya Allah ya Rabbi, anakku tertangkap dan aku terluka parah begini. Bagaimana aku bisa menolong anakku? Ya Allah, berilah aku petunjuk. Terima kasih ya Mbak. Nama kamu siapa? Samsul. Kamu bangsa manusia kan? Ya iyalah, emang aku bangsa monyet apa? Kamu kenal Sinbad? Bukannya kenal lagi, saya malah adiknya. Oh ya? Iya, ngomong-ngomong, Mbak udah kenal sama Bang Sinbad? Wah, orangnya ganteng kan? Dia masih perjaga tingtong. Perasaan gadis yang paling cocok untuk istri Bang Sinbad adalah Mbak. Waduh, lumayan untuk sehari-hari. Mbak namanya siapa? Saloma. Wah, pas banget tuh. Nanti bisa saya atur. Ya udah, sekarang kamu ikut ke istanaku. Nanti aku traktir makan dan minum sepuasnya. Ya udah, ngapain tunggu lama? Ayo cepet. Sebentar, bukan di situ, sini. Oh, situ. Ayo. Sinbad! Mana sih ini? Sinbad! Gua bisa mati di sini nih. Aduh, mana di sini nggak ada makanan lagi. Sinbad, gua makan di mana nih? Sinbad! Sinbad! Aduh, tega banget sih lu. Sinbad! Suara apa lagi sih tuh? Jangan-jangan mau makan gua lagi tuh makhluk. Sinbad! 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 Tolong! Cari aman. Kenapa, Komar? Saya takut satu persatu dari kita akan hilang, Bang Sinbad. Berpikirlah yang positif. Untuk apa kita takut akan sesuatu yang belum tentu? Hah? Kenapa kita tidak meninggalkan pulau yang berbahaya ini secepatnya? Mana kesetiakawananmu? Kawan yang baik tidak akan meninggalkan kawannya, malah mencarinya. Saya tidak mau mati. Sinbad. Pak, apa yang terjadi? Persatuan Penyihir Kulon. Ya, Kenapa Persatuan Penyihir Kulon? Saya tidak bisa menandingi mereka. Ilmu hitam mereka luar biasa. Saya luka parah dan anak saya ditawan oleh mereka. Dan Samsul? Dibawa oleh Ratu Saloma. Kalau begitu, aku harus menyelamatkan anakmu, Pak. Bila kita mampu menguasai kapal itu, berarti dengan leluasa bisa menangkap jin lebih banyak lagi. Bila satu kerangkeng kita berhasil menangkap 10 jin, maka jika 100 kerangkeng, berarti 1000 jin akan mampu kita tangkapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya setuju sekali, Ketua. Dengan 100 perewangan, kita akan
meraup 100 miliar. Dan kalian berdua, gunakan ilmu kalian dan kuasai kapal itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Cepat! Siap, Ketua. Temui mereka. Tapi ingat, kalian harus waspada. Jangan sampai keberadaan kalian itu mereka mencurigainya. Mengerti? Iya. Cepat. Masya Allah, kapan Bapak datang? Sudah lama. Sengaja saya menyelidiki kalian bekerja. Nah, siapa yang menjadi kapten kapal ini? Loh, bukannya Bapak sendiri yang mengangkat Daeng Musa menjadi kapten kapal ini, Pak? Maksud saya di mana Daeng Musa, paham? Lagi mencari air, Pak. Nah, ini klien kita. Saya sudah menandatangani kontrak untuk pembuatan 100 kerangkeng yang angkutannya memakai perahu ini. Loh, bukannya kita dikontrak untuk mencari ikan, Pak? Hei, katakan yes, bos, kalau tidak mau dipecat. Iya, bos. Gampang, kan? Iya. Siapa saja yang ke pedalaman? Daeng Musa, Sinbad, Samsul, dan kawan-kawannya. Sedangkan Jito memancing di pantai, Pak. Apakah di antara mereka ada anak kecil? Ada, Pak. Siapa namanya? Samsul, Pak. Nanti kalau dia pulang, beritahukan saya. Memangnya ada apa, Pak? Nanti dia akan saya berikan sebuah hadiah. Ayo tambah lagi, Mereka semua sudah meminum air pengubur akal yang aku buat, Ketua. Ya, ternyata kita sukses besar. Dan saya tidak menyangka jika siasat ini benar-benar dahsyat. Penyamaran Janggi dan Kau sebagai pemilik kapal itu akan berakhir di saat bulan purnama keluar. Dan kalian akan kembali ke wujud semula. Semua awak kapal sudah bisa kita kuasai, Ketua. Ayo. Ada apa, Toh? Apa yang sedang terjadi, Mus? Itu siapa, Toh? Itu teman-temannya bos kita, Toh. Tadi parasit ada di sini. Udah ngantuk ah. Masa sih? Halo Pak, apa kabar? Bapak masih ingat kan nama saya? Kamu siapa? Nah tuh, lupa Bapak sama saya. Saya Sentot, Pak. Sentot. Oh ya, benar. Kamu Sentot. Nah, betul. Udah minum belum? Ini Pak. Sekarang kamu tidur ya. Ya. Oke Pak. Ada Bapak. Dia bukan parasit. Masa parasit nggak kenal sama saya? Mustahil dia nggak kenal sama bekas supirnya yang udah belasan tahun ikut dia. Dia parasit palsu.
Bagaimana? Sip ketua. Ayo, cabut. Ayo. Daeng. Ya. Saya benar-benar sudah putus asa, Daeng, mencari kerajaan Saloma. Udah, Bang Simbat kembali aja ke kapal. Dicari sampai kapanpun, ya nggak bakal ketemu. Bener, Bat. Kembali aja ke kapal. Masya Allah. Itu, di sana. Ayo, kita kejar burung itu. Tujuannya kemana ya? Ya, kemana ya? Pokoknya kita harus mencarinya. Tinggi begitu bagaimana nolongnya, Bang? Kalau Allah berkehendak, pasti akan bisa. Putus asa, Bang. Jangan. Ada jalan menuju ke sana. Panasin. Lukamu cukup parah. Saya tidak apa-apa. Pikirkan saja keselamatan Arba, Samsul, dan anakku. Saya ingin menolong Arba di puncak gunung sana. Tapi bagaimana caranya saya tidak tahu. Orang sini menyebut gunung itu mangkuk Nabi Adam. Ada apa di sana? Ada burung raksasa yang menunggu di sana. Dia mencari makan dengan memakan bangkai binatang dan manusia yang menjadi sisa makanan dari raksasa tersebut. Lantas, apa yang harus kulakukan? Usahakan agar kau bisa ikut burung raksasa itu ke atas. Bawa tali yang panjang, karena nanti akan ada manfaatnya. Baiklah, Daeng, semuanya tinggal di sini. Jangan pergi sebelum saya kembali. Iya. Ya, Bang. ya. Hati-hati, Sinbad. Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang Simbat. Ya. Bang Simbat. Hati-hati, Bang Simbat. Hati-hati, Bang. Bang Simbat. Hati-hati. Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang. Ada kuda. Subhanallah. Gede banget. Pak Daeng, lihat itu. Apa?
nggak bakal ketemu lagi. Iya, akhirnya sekarang kita sudah ketemu kan. Tapi gimana turunnya? Burung yang tadi gua harapin bisa bawa kita turun ke bawah, udah mati, jatuh ke jurang. Iya, kayaknya kita bakal mati berdua di sini, Bad. Aduh. Tenang. Al-Quran menyuruh kita agar kita tidak putus harapan dari rahmat Allah. Ya kan kalau kondisinya kayak gini, kita nggak bakal bisa hidup. Nggak mungkin hidup, Bad. Bad, jangan diam. Apa yang harus kita lakuin? Sebelum ngomong, kita berdoa dulu kepada yang menciptakan kita agar kita diberikan petunjuk olehnya. Ya Allah, tolong kami berdua. Keluarkanlah kami dari sini. Kau berkuasa atas turunnya tangga ajaib yang panjangnya ratusan meter, ya Allah. Amin. Oh ya Arba, dengan apa raksasa itu naik dan turun gunung? Ya pakai burung nazar. Emangnya pakai helikopter? Iya, kalau itu gue udah pernah lihat. Nih, burung itu sudah dilatih sedemikian rupa sama raksasa itu. Kalau nggak salah dipanggil pakai alat. Terus pas dia nyampe dikasih makan dia sama potongan-potongan binatang besar. Gitu. Di mana letak alat untuk memanggil burung itu? Sini. Nah, kayak gini Bat alatnya. Tapi gua nggak kuat niup. Gue keseringan ngerokok kali. Lu aja deh, coba. Coba ya. Gua bayangin ya. Ya, suaranya nggak kayak gitu, Bat. Beda, lain. Ya udah, gue coba lagi deh. Udah, lu coba. Siapa tahu berhasil. Bat, dia datang. Udah berhasil. Iya. Coba ya, gua empatin ini. Biar gua lapar, gua lempar aja. Ternyata belum bisa terima begitu juga. Iya, ayo. Waduh, Bat, terbangnya jangan tinggi-tinggi, Bat. Udah, yang penting bisa pulang. Kita turun sekarang. Tapi gimana caranya menurunkannya? Aduh, aku juga nggak tahu. Kan burung nazar nggak ada setirnya, Bat. Nggak ada nih. Turunkan aku ya. Dia mau turun. Kita berhasil. Turun, Bat. Iya. Ongkosnya nanti ya, kalau udah gajian. Ayo cepetan. Daeng menunggu di sana. Ayo kita ke sana. Sampai kapan kita menunggu di sini, Pak Daeng? Bagaimana kalau Bang Sinbad nggak selamat? Mati bersama Bang Alba. Apa kita tunggu juga? Itulah yang sedang saya pikirkan. Karena saya disuruh menjaga keselamatan Sinbad oleh Pak Rasid. Kalian tahu kan? Sinbad telah terpisah dan menyongsong bahaya. Selamat atau tidak, saya tidak tahu. Daeng! Nah, itu Sinbad. Ayo. Alhamdulillah, Daeng. Saya selamat. Untunglah kamu selamat. Komar. Daeng. Nah, sekarang kita selamatkan Samsul. Tolong Pak, antarkan saya ke istana Ratu Saloma. Ayo. 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 Ya, ayo cepat. Ayo. Katanya saya mau ditemukan dengan Bang Sinbad. Jangan suka bohong loh, Mbak. Kata Ustadz, kalau bohong akan dapat akibatnya, Mbak. Iya, Samsul. Belasan anak buahku sedang mencari. Kalau dia ketemu, pasti dia kemari. Sekarang ada di sini Ratu Saloma. Sinbad? Samsul. Kamu selalu membantuku, Ustadz Nasihin. Tidak perlu Ratu pikirkan. Semua yang saya lakukan itu karena Allah. Jika menerima upah, biarlah datangnya dari yang mengatur hidup saya. Untung gak mati
kamu, lantas? Pas lagi saya naik, saya nggak bisa, malah jatuh. Akhirnya saya menemukan tenda. 4 orang berbaju hitam. Kamu tahu nggak siapa mereka? Siapa mereka? Yaitu adalah pemburu cewek cantik. Ah, kamu serius, Sul? Beneran, sumpah demi Allah. Di atas Al-Quran, bener. Ada 2 orang yang ditahan. Terus, kamu dibiarin aja gitu sama mereka? Bukannya dibiarkan. Saya lari dan ngumpet ketika mereka itu datang. Bang, ada berita bagus untuk abang. Apa? Sini. Ada berita apa? Emang selama ini abang ingin apa? Ya ingin menolong Nasihin yang kehilangan anaknya. Insya Allah bang. Sini, saya bisikin. Sumpah bang. Pokoknya abang langsung aja. Jangan cemas bang. Yang penting keinginan abang kesampaian. Memangnya kamu tahu keinginan saya itu apa? Yang penting abang deketin aja. Sekali-kali dielus-elus lah bang. Emang dia kucing? Oke lah bang, oke. Ya udah jangan dielus-elus. Yang penting abang ngomongnya halus-halus aja, jangan kasar-kasar. Oke bang? Oke. Baba, mau oke nggak? Oke gimana sih Sul? Bang Simbad sudah saya suruh menemani Mbak di sini. Kalau dia minta apa-apa, udah yain aja, jangan ditolak-tolak. Udah. Bang, sini bang. Iya, sini. Tara, udah bang, deketin aja. Ke pojokan sono. Udah, cepet. Khusus. Yes. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku.
sayang, dunia gersang. Tanpa belaimu kasih, tanpa perlumu sayang, tanpa kasih dan sayang, ku tak biasa. Yang maha pengasih dan maha penyayang, satukan kami, jangan kau pisahkan. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Bang, apa? Kemana Parasit dan Pak Bahar, Bang? Kenapa mereka tidak kelihatan? Sekarang mereka tidak pernah datang ke sini, Bang. Kemarin kan Parasit dan Pak Bahar sudah pergi. Kita diperintahkan untuk taat pada 4 orang kepercayaannya itu. Jangan percaya, Bang. Mereka semua bohong. Mereka itu punya ilmu hitam. Dan mereka bisa merubah diri menjadi Parasit dan Pak Bahar, Bang. Ah, ngawur lu. Mana ada orang bisa merubah dirinya jadi orang lain? Iya nggak? Iya, sumpah, Bang. Saya nggak bohong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bang. Waktu itu saya mengintip secara diam-diam. Dan saya melihat Parasit dan Pak Bahar merubah diri menjadi Pak Jangki dan Pak Kos, Bang. Serius, Bang. Kurang ajar. Hei, yang lain berhenti bekerja. Ayo. Aku. Ayo. Hei, Pak Jangi, Pak Kos. Jangan mentang-mentang kalian punya ilmu tinggi ya. Kalian seenaknya menipu kami dengan penyamaran kalian. Pak Bahar dan Pak Rasid tidak pernah kesini kan? Yang ada tuh hanya kalian berdua, iya kan? Lihat ini. Sali Bangari, Adisam, Asram, Nehihu. Siapa yang mengatakan jika Pak Rashid dan Pak Bahar itu adalah penjelmaan dari Janggi dan Kos? Jawab. Jito. Yang bernama Jito, jawab. Seret Jito kemari, cepat. Cari Jito sampai ketemu dan bunuh dia. Ayo, Siap, Ketua. Kerangkeng ada 2 gadis cantik. Dia minta saya mengambil pendupa. Waktu saya ingin mengambilnya, para penyihir itu datang. Ya saya lari bersembunyi. Itulah tempat yang kita cari tidak ketemu. Kita harus menyelamatkan anak buahku. Berarti disitulah tempat anakku ditahan. Saya tahu tempat yang disebutkan oleh Samsul. Itu dia kemahnya Bang Simba. Ya, ayo ke sana. Awas, hati-hati. Pelan-pelan. Salim. Abang. Lira, Dita. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Biar saya coba. La haula wala quwata illa billah. Ayo. Iya. Kanjeng Ratu.
Terima kasih, Guru. Iya. Saloma. Sinbad, tidak ada yang aku cintai selain